Welcome back di Crown Podcast. Tentunya saat ini bersama aku Febri Nainggolan dan Brenda. Yoi. Dan hari ini kita ditemenin sama Pastor Yemi. Tepuk tangan dulu. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Yeah. Ini beliau siapa? Kita mau ngobrol apa? Kita berdoa Nanti, dulu benar-benar. ya. Jadi kita semuanya teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Biarlah Crown Podcast pada hari ini dapat memberkati setiap teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikannya Tuhan. Biarlah melalui kisah hidup beliau ini Tuhan, kami mendapat insight yang baru Tuhan. Biarlah mungkin ada teman kami yang butuh kekuatan Tuhan, mendapat kekuatan, butuh jalan keluar akan mendapatkan jalan keluar. Biarlah semua yang kami diskusikan pada kesempatan hari ini dapat memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Wow. Welcome to Crown Podcast nih Pastor. Terima kasih untuk undangannya. Jadi mungkin pertama kalau kita udah pernah dengar ya profilnya betul, ya. Waktu kesempatan yang di 1PM kemarin. Ibadah yang minggu-minggu lalu itu. Gitu ya. Nah mungkin sekarang bisa Pastor kenalan dulu deh mungkin Singkat buat nih Om. Oke, nama saya Yemi Iskandar, lahir di Semarang. Sekarang saya punya usaha, ya, menjalankan beberapa unit usaha, tapi juga saya mengajar di Unika, di 3 fakultas. Dan semua tentang bisnis. Lalu juga saya saat ini wakil gembala dan masuk di dalam pelayanan. Juga telah menyelesaikan S2 teologi di Baptis. Lumayan ya. Wow, banyak semua banget ya. Bisnis Pelayan Tuhan juga Terus dosen juga ya kan. Keren banget sih. Jadi kayak semuanya tuh dikasih Tuhan yang luar biasa ya. Komplit ya kayaknya ya dapatnya ya. Iya. Pastor kalau di Unika ngajar fakultas apa aja, Pastor? Kalau di Unika saya ngajar itu home base saya adalah Fakultas Bahasa dan Seni. Jurusannya Englishpreneurship, jadi mengajarkan entrepreneur tapi dalam bahasa Inggris. Terus di Fakultas Ekonomi saya juga ngajar untuk bisnis. Lalu di sistem informasi IT-nya saya ngajar lebih ke arah etika profesi karena pengalaman saya dengan dunia IT di proyek pemerintahan yang dulu itu kan saya langgar semua etika. Nah sekarang saya suruh ngajar etika yang benar gimana. Karena sudah pernah dilanggar akhirnya tahu yang benar ya. Biasanya lebih pintar kalau yang langgar itu. Benar. Ya itu jadi terus saya juga ngajar di SMA Tritunggal juga untuk bisnis entrepreneur dan bulan Januari juga mulai mengajar di STBI. Wow. Kelasnya adalah kelas entrepreneur dengan murid calon-calon para hamba Tuhan Baptis. Luar biasa guys. Keren banget ya. Wah, kita nih berhadapan sampai dengan bingung mau bahas yang mana dulu ya kayak. Banyak banget kayak ring gitu ya. Tapi ada yang menarik kalau kita dengar ya Kak, berarti Pastor ini juga tadi kan bahasa dan seni ya. Jadi lumayan expert di bahasa Inggris gitu ya. Bahkan mungkin ada profesi lain yang mungkin belum disebutkan sebagai translator juga sepertinya ya. Ya, jadi pengalaman saya karena pernah S2 di Amerika. Lalu saya beberapa kali sebelum pandemi itu kalau ada hamba Tuhan dari luar negeri datang, mereka butuh translator. Nah, di gereja-gereja saya mentranslate para hamba Tuhan ini gitu. Mantap. Keren. Wow. Atau kita podcastnya in English. Ngeri ya. Agak nanti. Remote nih ya. Oke. Gitu. Kalau misal kita lihat sih memang Pastor kayaknya suka ngajar ya. Apa benar itu passionnya Pastor sendiri atau gimana? Betul, saya juga nggak sadar kalau saya ternyata punya passion, panggilan itu, bakat juga di ngajar. Dan itu ketahuan setelah saya bangkrut habis, pulang dari Jakarta ke Semarang. Itu baru mulai Tuhan bukakan itu pertama di Akademi Terang Bangsa untuk entrepreneur itu untuk ngajar yang kelas join dengan Malaysia. Nah karena butuh bahasa Inggris jadi saya diminta bantu di situ. Nah itu pertama kalinya saya masuk ke dunia pendidikan pengajaran umur gitu ya? sekitar 40. 40. Tuh guys, berarti jadi mulai dari 40 baru 40 tahu tuh baru starter di mengajar tadi ya.
Jadi berarti kita di usia kita yang sekarang itu Tuhan tuh bisa pakai kapanpun ya kan? Iya Kak? sebenarnya. Iya benar-benar. Asal kitanya udah penuh dengan ilmu dulu kan. Yes, Kalau pastor ini kan istilahnya udah kuliahnya di mana lah, S2-nya di mana Amerika lah gitu ya kan. Iya, benar, jadi benar. banyak banget yang bisa di-share gitu. Yes, benar. Wow, keren banget sih. Dan kalau boleh tahu nih, kalau misalnya tadi mengajarkan di usia 40 tahun ya Pastor. Tapi kalau kayak passion untuk berbisnis itu mulai tahun berapa nih Pastor? Kalau saya karena dilahirkan dari keluarga pengusaha, maka otomatis jiwa pengusaha itu kan masuk ke saya tanpa disadari. Jadi begitu selesai S2 di Amerika, saya coba untuk buka usaha di Amerika, ternyata sangat berat persyaratannya bagi seorang yang bukan warga negara sana kan, ternyata sangat sulit. Jadi akhirnya ya kebentur sana kebentur sini, akhirnya saya memutuskan pulang. Nah, karena pulang ya saya coba untuk membuat perusahaan sendiri. Iya, di Indonesia. Walaupun ayah saya pengennya saya kerja di bank. Oh, jadi banker ya. Oh, oke. Jadi banker tapi duitnya ya lumayan juga ya. Lumayan. Tapi lo tetap banyak pengusaha sih. Iya. Kan bisa, kan nggak perlu office hour juga ya kan. Benar-benar suka-suka kita nggak sih Iya, kalau bisnis Ya bentuk lebih ya. fleksibel ya. Betul. Mau usaha apa kan lebih mudah. Gitu. Kalau sekarang ini Pastor usahanya di bidang apa Pastor? Jadi background saya dari pulang dari Amerika sampai kejatuhan bisnis saya itu kan semua di government dan IT total. Nah, setelah jatuh, saya kembali ke Semarang, saya merintis lagi semua, justru meninggalkan yang government, saya masuk ke dunia retail. Jadi mulai buka penitipan anak, yayasan babysitter, terus dekorasi balon, papan bunga kertas, dan ada beberapa menyewakan unit apartemen, seperti itu. Wow, banyak. Jadi pindah banget ke ya. retail saya. Berarti emang Pastor tuh ya semua ya, pasti kalau pengusaha itu pernah jatuh ya, pasti ada ups and down-nya. Tapi dari jatuhnya itu akhirnya justru Pastor tuh mengembangin jadi banyak banget ya Pastor. Tadi ada babysitter, balon, terus papan bunga kertas dan lain-lain. Itu bisa diceritain dikit nggak? Awal mulanya kok bisa sampai ngembang banyak banget gitu Pastor? Ya dari awal itu kan selain usaha itu kan saya juga ada yang gagal. Saya juga pernah buka bengkel mobil. Saya juga pernah ternak cacing. Cacing. Ya berhasil. Cacingnya banyak sekali tapi nggak bisa jual, bingung malahan. Kalau cacing emang buat apa Pastor harusnya? Waktu itu rencana itu dibuat untuk obat sama untuk pakan ternak. Ikan gitu-gitu ya. Burung. Tapi ya mungkin momentumnya nggak tepat sih. Jadi di government IT itu memang saya punya prinsip waktu itu, pokoknya saya nggak mau kerja dengan istri. Saya punya prinsip saya sendiri. Gitu. Nah sehingga ketika habis semua, saya baru sadar bahwa ternyata istri itu adalah partner yang terbaik, penolong gitu. Nah, baru saya kan mulai belajar lagi, Tuhan kesalahan saya apa sih kok bisa hancur semua, tidak tersisa kan. Nah, lalu baru dibukakan kebenaran demi kebenaran, terus saya mulai dari istri saya itu dia bisa apa, saya yang marketingin. Nah, saya mulai bantu untuk diproduksinya juga. Gitu. Jadi akhirnya ya satu berjalan. Tapi semua saya awali itu dari kebutuhan saya sendiri. Jadi umpama kayak bikin babysitter itu ya. Itu waktu itu anak saya nomor 1, cari suster susah. Dan saya ditipu beberapa pihak yayasan. Nah karena jengkel, saya mutusin sama istri, udah bikin sendirilah. Daripada cari susah, bikin sendiri versi kita. Nah dari situ terus lihat ada orang mau nitip juga, akhirnya buka daycare. Jadi kita memenuhi kebutuhan yang ada berdasarkan pengalaman. Betul, gitu ya? selama kita bisa menyelesaikan produknya ya kita bikin gitu. Keren banget. Kayaknya kalau kita perhatiin, ini Pastor ini tuh pinter banget ngambil kesempatan ya, peluang atau menemukan gitu. peluang ya kayaknya ya. Gitu. Ya tapi dengan istri. Jadi kalau kita problem solving itu
kalau Pastor Jimmy sama istri tuh problem solvingnya mereka sendiri gitu. Kalau kita mungkin lapar kita beli gitu. Tapi kalau kita lapar bikin sendiri. Gitu. Gitu yang ternyata jadi bisnis ya. Tapi ini keren banget loh ini yang pengalamannya Pastor ya, setelah sama istri malah baru sukses ya. Sebenarnya kan begini. Waktu yang government itu kalau dibandingkan sama sekarang secara nominalnya jauh sekali. Banyak yang secara rupiahnya jauh sekali yang di government. Wah luar biasa melimpah. Pasti ya. Tapi kan yang loss banyak. Karena kan memang kalau tidak ada istri itu nggak ada yang ngerem. Ya kan? Betul, gampang sekali uang keluar dan sesuatu yang mungkin tidak tepat gitu. Jadi banyak keputusan yang salah, banyak uang yang hilang, dan ya akhirnya menurut saya memang mungkin juga nggak damai sejahtera. Ya karena di dunia pemerintahan, proyek pemerintahan ya seperti itulah. Nah sehingga nggak damai, jadi nggak damai sekali. Itu. Jadi di yang sekarang retail lebih tenang, lebih damai. Ya dinikmati saja udah. Dan jelas gitu ya anggarannya karena istri juga yang ngitungin gitu. Jadi kayak dana-dana yang nggak butuh tuh bisa direm ibaratnya kayak gitu ya kalau sama perempuan. Terus kalau yang babysitter itu gimana cara mengelolanya tuh awalnya? Pastor. Ya itu juga jatuh bangun lawan kita tuh mafia-mafia di lapangan ya. Karena mau dikatakan bahwa sebenarnya di lapangan itu memang ada perdagangan. Nah mereka ini maklar ini yang menurut saya sangat tidak etis, gitu. Dengan mengambil keuntungan dari wanita-wanita yang memang serius cari kerja. Nah, mungkin karena polos juga nggak ngerti jadi mereka kurang pengetahuan juga ya. Jadi itu yang akhirnya kita ambil mulai dari sana. Tapi karena background seperti itu kita juga kena banyak tipu, juga anak-anak yang masuk juga kadang kurang bagus, sehingga akhirnya sekarang kita memutuskan semuanya kerja sama dengan sekolah-sekolah, SMK keperawatan, jadi kita ambil lulusan mereka semua. Lebih kayak mungkin terjamin gitu ya. Lebih baik historinya, latar belakang keluarganya juga jelas dan segala macam gitu. Nah ini dari tadi kan Pastor ngobrolin tentang yang dulu sama IT di government. Nah, ini tuh saya dengar nih selentingan masalah IKTP nih. Apa hubungannya IKTP sama Pastor nih? Jadi sebenarnya awal itu sebelum ada IKTP itu kan KTP masih bentuknya namanya SIM-Duk, SIM kependudukan. Nah, itu kan belangko-belangkonya itu kan belum ada chip ya. Nah, belangko-belangkonya itu saya mulai dari distributor Jawa Tengah. Saya yang pegang. Pastor saya megang dari distribusi belangkonya, percetakannya di Jakarta yang ditunjuk. Lalu saya mulai masuk ke sistem IT-nya, sistem jaringannya, dan itu saya mulai dari kabupaten kota di Jawa Tengah kepegang saya satu persatu kepegang, terus saya meluaskan keluar provinsi sampai keluar pulau. Nah, dari segitu banyak akhirnya kita berhasil masuk ke pusat sendiri, langsung ke pusat. Nah, di pusat itu kita pegang kontraknya yang bikin aplikasi SIAK-nya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan itu pakai bendera kita. Nah, di situ mulailah ada proyek untuk IKTP. Nah, jadi software saya yang bikin ini, SIAK-nya ini memang untuk jembatan datanya untuk masuk ke IKTP-nya, ke chip-nya. Nah, sehingga otomatis tim saya semua harus masuk, dilibatkan kan. Nah, itu. Tapi dengan janji-janji yang luar biasa, ya kita masuk. Nah, ternyata ketika menang, semua ditinggal. Menang tender gitu ya. Pemenangnya itu kan sudah ditentukan 4 BUMN dan 1 swasta. Nah, mereka setelah menang justru ninggalin semuanya, termasuk kita. Nah, disitulah kolaps. Karena kita sudah invest banyak sekali. Besar pastinya ya. Banyak sekali. Anggap aja setiap hari Senin berangkat ke Jakarta, Sabtu pulang selama 3 tahun. Bolak-balik satu gitu tim terus itu, ya. Pastor.
ya saya sama kongsi saya berdua, yang lain timnya ngambil dari Jakarta semua. Oke. Tapi kan kita sudah punya harus ada apartemen, harus ada kantor, iya, betul, harus betul. operasionalnya kan cukup Tinggi ya. Iya. Oh. Wow, jadi berarti Pastor Yemi ini sempat itu ya Kak, ada campur tangannya untuk pembuatan Penemuan chipnya itu ya, iktp software-nya itu ya. juga itu Jadi ya. untuk lelangnya itu kita termasuk yang ikut ngeset, ngatur. Nah di situ memang sebenarnya istri sudah ngomong hati-hati, tapi bagi saya kan udah kamu nggak tahu apa-apa. Semua sudah di backup secara politik itu sudah sangat kuat lah. Iya. Mikirnya aman lah ya. Ya gitu nggak ya. mungkin jebol lah, nggak mungkin. Tapi ternyata yang menjebol itu justru dari dalam sendiri, bukan dari faktor luar. Iya. Jadi karena yang di dalam menang, mulai serakah, justru disitulah awal semuanya hancur. Jadi dari dalam. Nah itu, jadi ketika itu kita dikeluarkan dari tim. Ya itu kolaps, benar-benar kolaps. Akhirnya disitulah cikal bakalnya awal Pastor beralih ya dari bidang bisnisnya yang dulu mungkin di IT dan government sampai akhirnya ke bisnis yang sekarang. Karena habis nggak punya apa-apa lagi, utang numpuk sudah sekian miliar nggak bisa bayar, ya pulang untuk menghentikan operasional semua di Jakarta, kita tutup semua, selesai semua. Itu. Berarti pernah di titik yang nggak punya apa-apa, bener-bener malah minus ya, Pastor. Kalau dibilang minus pasti minus ya, karena rumah itu sudah mau disita, tinggal hitungan hari. Ya, jadi saya pulang ke Semarang tuh dalam kondisi kalah perang. Kalah perang total, ya kan, uang nggak ada, utang numpuk, kerjaan nggak ada. Nah, jadi memang habis-habisan. Tapi justru di situ terus saya tanya ke Tuhan, apa salah saya gitu loh. Nah, saya mulai mendekat ke Tuhan. Nah, baru Tuhan mulai banyak bicara dan kejadian mujizat demi mujizat, penyertaan sampai utang lunas dan segala macam itu terjadi real semua gitu. Jadi makanya akhirnya saya memang ya udah Tuhan, aku ikutlah. Dipaksa kuliah lagi ke Amerika S2 teologi ya, saya akhirnya oke lah, saya ikutlah. Karena sebelumnya kan saya juga nggak mau kuliah lagi ya. Walaupun sebenarnya sudah diberikan kesempatan khotbah beberapa kali di gereja saya, tapi kan saya tuh kuliah lagi tuh ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin uang lagi. Iya kan, saya udah nggak mikir untuk kuliah lagi gitu. Tapi waktu itu saya punya, jadi hari Jumat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini sudah tak ulur 1 bulan. Saya sudah kehilangan 2 kelas. Jadi berarti saya mundur setahun ya. Gak mungkin toh kuliah sudah ketinggalan 2 kelas, saya bilang. Dan jujur Tuhan, saya kalau kuliah lagi itu seperti saya masuk padang gurun. Saya nyusahin diri saya sendiri, saya bilang. Betul. Ya toh penderitaan, ngapain saya harus cari penderitaan gitu kan. Nah terus ya Tuhan diem aja. Tapi waktu Minggu itu gembala saya khotbah justru di padang gurun, penyertaan Tuhan itu jelas. Dikasih makan, dikasih air, dikasih roti mana ya kan, bahkan kasut pakaian pun tidak rusak. Tapi detik kaki mereka menginjak tanah perjanjian, semua berhenti. Benar-benar. Wah, dari situ saya langsung begitu turun dari mimbar, kan saya selalu duduk di belakangnya beliau kan, langsung saya bilang, hari Senin bawa saya masuk STBI. Karena saya yakin itu jawaban sudah Tuhan. Jelas banget. Jelas banget. Wong saya ngomong padang gurun kok khotbahnya padang gurun. Udah jelas lah. Pasti itu buat saya gitu. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk S2 teologi. Ya masuk, dan di situ betul-betul saya memang banyak diperlengkapi. Gitu. Sampai akhirnya sekarang justru mau jadi wakil gembala ya. Pastor ya. Dan saya memang memutuskan untuk tidak jadi gembala. Tapi saya lebih ke pengajar. Gitu. Passion saya memang lebih ke ngajar. Ya. Dan saya lihat ladang saya di pelayanan di kampus justru luar biasa ya. Dalam arti
mereka-mereka yang mungkin sudah Kristen Katolik gitu ya. Karena kan kampus saya kan Universitas Katolik Sugiharto. Jadi mereka itu ternyata banyak sekali yang hilang. Hilang, benar-benar hilang. Dan justru di situ saya nemukan Tuhan ingin saya bisa membawa mereka kembali. Dan itu terbukti beberapa anak memang benar-benar kembali. Setelah mengajar di ya, jadi ketika habis kan kalau saya ngajar itu kan dulu sebelum ikut Hagai, saya itu nggak berani untuk cerita tentang Tuhan. Sama sekali nggak berani. Padahal itu saya sudah kuliah semester 1 ya, sudah khotbah, tapi untuk di kampus bicara tentang Tuhan tuh nggak berani saya. Sama sekali nggak berani. Karena kan masih campur ya. Iya, benar. Jadi saya nggak mau. Tapi ketika mau berangkat ke Hagai, malamnya itu sekitar seminggu. Saya tuh selalu tanya, Tuhan kenapa saya harus masuk ke kampus? Kenapa saya harus masuk ke kampus? Dan itu pun saya cuma di Unika baru dikasih 4 SKS, 2 kelas. Ngapain sih Tuhan? Kenapa saya harus masuk ke kampus? Nah, tapi begitu berangkat ke Hagai, ke Hawaii selama 1 bulan di training di sana, itu selama kelas Amanat Agung itu 3 hari saya nggak bisa berhenti nangis. Selama 24 jam tuh nangis terus. Di situ saya tiba-tiba tahu semua tentang isi hati Tuhan, dan saya tahu passion saya untuk jadi penginjil. Dan detik itu juga saya memutuskan, oke Tuhan, saya rubah cara ngajar saya. Ketika pulang, saya rubah seluruh materi ajaran saya itu, kesaksian saya masukkan semua. Jadi saya bicara dari sudut biblical entrepreneur. Dan saya juga sempat katakan ke mereka, kalau kalian keberatan, silakan lapor ke Kaprodi, biarlah ini menjadi semester saya yang terakhir. No problem. Tapi ternyata kenyataannya dari 4 justru dikasih 12, dikasih 16, sampai bertambah. Sekarang ya tambah banyak, justru tambah banyak. Dan saya melihat justru mereka malah mereka yang murid itu lebih suka diajar dengan hal yang seperti ini, yang praktis, yang bukan teori tapi praktikal gitu. Dan ternyata Tuhan real. Nah itu, selama ini kan mereka nggak yakin gitu loh. Jadi mereka beragama hanya sekedar ritual. Kayak Kristen Katolik KTP doang. Iya, gitu. sekedar ibadah liturgi. Iya, betul. Tapi mereka enggak bersentuhan dengan yang mereka sembah. Nah, justru memang saat kebangkrutan saya itu, proses itu 10 tahun lebih itu, disitulah saya menemukan Tuhan. Nah, dan justru memang kalau nggak begitu ya mungkin saya nggak akan ketemu cari Tuhan gitu loh. Itu jadi justru mereka suka. Ini real, mereka tahu caranya memakainya, praktis di lapangan, bisa dipakai semua. Dan itu ya akhirnya ditambah. Terluas lagi kapasitasnya. Iya. Mungkin kalau dari kita ya, kalau kita seumuran kita memang pengennya sih dikasih taunya yang relate aja sama kita gitu. Kalau teori kan kadang susah untuk sama dibayangkan. kenyataannya beda ya, Pastor ya. Benar. Jadi kita mikir kita harus menyenangkan hati Tuhan gitu. Terus how gitu, kita nggak tahu gimana gitu. Iya benar. Oh berarti nih Pastor udah bisa PDKT sama anak-anak muda, anak-anak muda khususnya. Ya, jadi selesai ngajar gitu tiba-tiba mereka bisa datang sendiri. Sir bisa minta waktunya enggak? Nah gitu. Bahkan saya pernah ya, murid ini udah lulus, udah nggak hubungan, tiba-tiba WA, Sir saya minta waktu ketemu. Saya bilang boleh, tapi kamu mau nawari apa? Kalau nawari forex saya nggak mau ya. Saya bilang dulu ya, nggak usah datang daripada tak usir, saya bilang. Enggak, Sir, enggak. Ya benar, datang, jebret. Bahasnya itu benar. Tapi ketika mau saya usir, ketika saya mau cut gitu ya, itu kok justru Tuhan bilang rangkul gitu. Tentang dia gitu. Terus saya bilang, saya paham, saya bilang. Saya paham Tuhan. Berarti Tuhan yang nyuruh dia datang. Nah, terus langsung malah jadi konseling. Jadi konseling, laki kan badan gede segitu, nangis. Nangis begitu. Terus ya selesai, ya dia benar-benar hubungan sama mamahnya juga
dipulihkan ya. Jadi saya lihat, wih, benar-benar ini dari Tuhan gitu. Walaupun masuknya lewat sesuatu yang saya nggak mau gitu ya. Benar-benar. Tapi caranya begitu ya sudah. Jadi saya tuh belajar ya. Diri kita itu siap seperti seorang tentara ketika ditugaskan untuk menyampaikan kesaksian kepada siapapun, kita siap. Nah, nanti Tuhan sendiri yang bawa orangnya. Betul. Oke. Tuhan sendiri yang bawa orangnya. Itu. Tinggal kita pakai, oh ini dari Tuhan, ya sudah langsung kita injili, bawa ke Tuhan, beresin, selesai. Dan itu yang terjadi, beberapa murid terjadi seperti itu. Wow. Ngalami pemulihan sama orang tuanya, ngalami pemulihan keluarganya. Dan saya kadang tuh nangis ya kalau lihat cerita mereka itu ya. Itu tuh sad story semua. Rata-rata ya. Tapi kita kan lihat dari luarnya sepertinya semua youth Wah, oke. iya, benar. Tapi ketika tahu dalamnya itu banyak saya bilang yang semua rapuh. kropos. Dan itu aduh benar-benar menghancurkan hati gitu. Itu. Atau mungkin kita boleh nggak sih Pastor di-share salah satu kisah dari anak muridnya mudanya Pastor nih yang Ini paling gitu paling berkesan. Iya, Jadi ha-ha. begini. Ini ada seorang anak perempuan ya, semester 3. Semester 3. Dia dari keluarga yang broken home. Oke. Ibunya sendiri juga dengan suami orang lain, beda agama. Lalu anak ini juga pacaran dengan beda agama. Nah, karena ekonomi mereka tidak kuat, maka anak ini bekerja sebagai dancer di wedding. Oke. Ya, di wedding dia nari ya. Nah, dalam hubungan mereka pacaran itu memang sudah melebihi batas. Tapi dia sebenarnya nggak bisa lepas dari cowok ini. Nah, lalu karena cowoknya katanya baik ya kan. Nah, terus satu saat saya selesai ngajar, dia datang. Nah, dia nangis saja pokoknya gitu. Terus ya apa yang Tuhan bicara ya saya sampaikan aja semua kerinduan hati dia, dan dia merasa kok benar semua. Terus saya cuma sampaikan yang terakhir. Tuhan bilang gini. Padahal saya nggak tahu histori dia kan. Saya cuma bilang gini, Tuhan bilang kamu suruh kudus. Dan kalau kamu bisa kudus, bayar harganya ini, Tuhan akan putar hidupmu 180 derajat. Nah, ketika saya ngomong gitu, saya pikir nanti setelah lulus paling 1,5 tahun lagi Tuhan akan membalikkan hidup dia dengan luar biasa dan segala macam lah. Nah, ya udah selesai dah. Lalu di masa akhir semester itu kan Desember, dia datang itu sekitar bulan September, ngadep saya itu. Lalu Desember sudah selesai masa daftar RKS. Nah, ketika mau daftar RKS itu saya lihat kok nama dia nggak muncul. Loh, saya telepon. Loh, kamu di mana kok nggak daftar kuliah? Nanti dianggap cuti loh, saya bilang. Kamu nanti ketinggalan kelas. Terus dia bilang, maaf sir, aku lagi di Sydney. Loh, kok bisa di Sydney? Aku bilang, kondisimu kan saya tahu, keluargamu kan nggak mampu gitu. Iya sir, saya dipanggil sama om saya, suruh main ke sini sama mama saya berdua. Oh lah, terus gimana rencanamu? Ya pulang ini cuma main pulang gitu. Liburan. Ya udah, ya wes berarti pulang. Ya udah jangan terlambat loh. Kalau terlambat nggak bisa kuliah berarti. Nah benar, sampai di Januari jadwal kuliah sudah keluar, saya lihat lamanya kok tetap gak ada. Terus saya calling lagi. Nah, untung calling sekarang kan ada WA, jadi irit kan. Nah, saya bilang, loh kamu di mana? Masih di Sydney? Masih. Loh kamu kenapa nggak pulang? Sir, saya mau cerita. Saya kuliah di sini. Loh kok bisa? Aku bilang, kok bisa kuliah di situ? Gimana caranya? Terus dia bilang, ya ketika kita sudah mau pulang, itu om saya manggil saya pribadi, terus bilang bahwa om itu anak-anak sudah mandiri semua, sudah berkeluarga, sudah nggak perlu disupport ya. Nah, om ini secara finansial udah punya berlimpah lah ya. Ya pokoknya cukup lah, sisa. Nah, kamu mau nggak sekolah di Australia? Saya yang bayarin semua. Wow. Berarti kan tidak ada waktu,
berapa bulan? Iya benar. Oktober, Dari September. Sekitar 4 bulan 3 bulan. bulan. Iya. Tuhan balikkan benar-benar. Nah, Iya. tapi kan yang membuat saya nggak habis pikir, itu kok Tuhan bekerja segitu cepatnya. Cepet banget Nah, dia gitu. cerita bahwa sejak saya ngomong itu jaga kekudusan, dia memutuskan tidak pernah lagi melakukannya. Sama sekali. Walaupun cowoknya itu ngotot, Iya. marah, dan tapi kan dia tetap nggak bisa mutusin gitu loh. Iya, Karena iya. dia tipe yang nggak bisa mutusin gitu. Oke. Nah, caranya Tuhan Dijauhin ya. pindahin aja ke Australia. Iya biar gak ketemu Wow. sekalian ya. Keren, Otomatis keren. putus. Iya. Dan Iya. terakhir saya follow up itu, gimana kamu di sana? Ya bagus sir, baik. Sekarang kamu pelayanan gimana? Karena dia Katolik, dia di gereja Katolik di Sydney, dan dia sekarang dipercaya untuk kalau Katolik itu kan biasa ada pembacaan firman ya, oleh bukan romonya kan. Iya. Nah, dia yang ditugasin itu. Wow. Jadi saya luar bilang, biasa. wah hidupmu luar biasa. Iya, Saya bilang dipulihkan ya. benar-benar dibalik 180 derajat, saya bilang. Wow. Jadi itu paling berkesan sekali. Kenapa? Karena dalam hitungan yang 3 sangat cepat. bulan. Iya, cepet banget. 3-4 bulan. Siapa dong. yang nyangka ya orang yang dari nggak mampu, Iya. hidupnya kayak begitu, Mm-mm. kok bisa sekolah di Sydney. Iya. Dan dipulihkan Tuhan Iya. secepat itu. Ya. Bahkan dibalik 180 derajat ya. Bisa Benar. putus dari pacarnya dengan cara pindahin aja ke Australia. Iya, dan hidupnya dia jauh lebih baik setelah itu ya. Sangat baik. Iya. Saya lihat dia ceria di medsos. Beda banget. Oke. Berarti kan kalau Pastor Yemi ini karena juga mengajar banyak ketemu anak-anak muda dan salah satunya tadi kisah yang udah diceritain itu ya. Nah, berarti kan Pastor nih sedikit banyak tahu, apalagi anak-anak kuliah itu biasanya permasalahan mereka paling banyak itu di mana sih Pastor? Permasalahan itu adalah orang tua tidak mengerti mereka. Oke. Ya, apa yang mereka mau, apa yang dalam hatinya itu orang tua nggak Mensupport gitu ya. support, tidak bisa mengerti. Itu. Yang kedua adalah toxic relationship Oke. dengan teman atau dengan pacar. Pacar. Ya. Itu. Jadi maaf ya, boleh saya katakan bahwa banyak yang sudah juga nggak virgin. Iya. Itu yang kenyataan saya temukan itu ya. Jadi saya benahin satu-satu gitu. Menahin satu-satu. Tapi ya puji Tuhan lah. Mereka bisa sampai ada satu anak itu datang dari Tegal, keluarganya lagi berantakan, orang tuanya. Dia nggak percaya Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Hidupku hancur, orang tuaku hancur, anaknya lugu ya. Nah, ketika datang di kelas saya pertama, saya cuma beberapa kali kelas saya dapat penglihatan bahwa dia kayak lari di tengah hutan dikejar serigala gitu kan. Saya bilangin ke dia malah mencemooh. Ya udah saya pilih diem, ya sudahlah. Mau malah diolok-olok gitu kan sama teman-temannya semua. Oke lah saya diem. Tapi benar kejadian. Hampir aja diperkosa sama temannya. Temannya sendiri. Iya, temannya sendiri. Wow. Dan temannya sendiri cowok ini dari Padang kan, satu kelas sama dia. Jadi saya tahu kan, ketika dia waktu jalan ketemu di rumah makan Padang, saya kan kaget. Loh, kok jalan sama ini? Karena saya nggak suka sama cowoknya gitu. Kelihatan ini kayak anak nggak beres gitu. Feeling kan. bapak-bapak nih ya. Makanya kok jalan sama ini. Nah bener. Akhirnya tapi kan ceritanya saya dengar putus, tapi kan saya nggak tahu kenapa. Nah ternyata ya itu dia sudah dicekoki obat. Di hotel, diajak makan di hotel, tapi minumannya udah dikasih obat tidur. Tapi gitu. gimana kok dia tetap ngotot pulang, sehingga akhirnya nggak tahu kenapa juga cowoknya akhirnya kok ngalah nganterin pulang. Nah, tapi kan sejak itu kan selesai, ternyata si cewek ini punya teman baik. Nah, tanpa apa yang terjadi adalah teman baik ini ternyata jalan sama cowoknya itu dari belakang. Nah baru akhirnya dia tahu, sir berarti serigalanya ini. Iya, aku juga baru tahu sekarang. Ternyata ini mukul dari belakang, saya bilang. Temenmu ini mukul dari belakang. Cuma kamu kan waktu itu nggak mau. Nah sekarang kemarin waktu sidang skripsi saya yang nguji kebetulan. Saya lihat semua sudah berubah, dia sudah dapat cowok yang baik, terus orang tuanya juga hubungannya juga sudah diberesin semua. Jadi dia sekarang percaya banget sama Tuhan, percaya banget. Dan terus
Saya katakan, "Lah terus rencanamu apa?" Ya tahun ini nikah. Wis, Jadi saya bilang, Keren, wah, keren, saya keren. bilang, Semoga everything is going well, bener. Iya, Ya, iya. amin, Saya amin. bilang, saya bilang, wah puji Tuhan, bener. Wow. Jadi dari luar situ biasa. saya menguatkan saya untuk melayani mereka benar-benar. Ya, khususnya anak muda gitu ya. Iya, jadi ya problem mereka itu berat, tidak ada yang bantu, Iya. gitu. Dan saya juga ketika dikasih kesempatan untuk khotbah di antara dosen-dosen Katolik ya, itu saya juga katakan satu hal. Pernah nggak kita dosen itu tanya, kita dilahirkan jadi dosen dengan murid seginian banyak, sebenarnya Tuhan suruh kita apa sih? Apa hanya cuma ngajar, memberikan ilmu aja? Apakah itu? Apakah nilai kita, rencana Tuhan cuma itu, sesederhana itu? Ataukah kita sebenarnya ada misi? Iya. Dan ya itu cukup membuat beberapa dosen untuk, oh iya, kita punya panggilan. Ya toh, panggilan kita adalah ya menyelamatkan mereka juga secara tidak langsung. sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Tuh. Yaitu. Wow, ini Luar biasa keren ya. banget nih. Karena selama ini kita sering banget diskusi memang tentang youth sih, pastor. Cuman kan ini kalau kita kan ketemu cuman di gereja ya, Iya, sama betul. teman-teman kita. Nah, ini pastor nih bener-bener Di pendidikan gitu iya, ya. di dunia daily-nya. pendidikan. Bahkan kan mungkin lebih sering ketemu teman-teman kampus daripada Iya, teman-teman gereja betul, ya. betul. Karena Iya. kan kita juga paling ketemu juga seminggu 2 kali gitu. Iya. Tapi yang di kampus itu kan bisa ketemu setiap setiap hari. Iya benar. Wow, keren banget sih. Dan ada mungkin yang kita kadang nggak pernah tahu tuh karena kadang mereka di gereja tuh kelihatannya baik-baik tapi ternyata Iya. Hancur hatinya. hancur Iya, banget betul, gitu. betul. Dan aku ada satu yang mau aku tanyain ya Pastor, yang tadi kan Pastor juga bilang kebanyakan anak muda tuh terperangkap dalam toxic relationship. Nah, gimana sih caranya Pastor itu menjelaskan ke mereka untuk yang mungkin tadinya kayak ketergantungan sama pasangannya, yang merasa kayak aku udah terlanjur nyemplung nih gitu, kalau aku lepas nih gimana gitu. Tapi pada akhirnya mereka mau keluar dari itu, gimana tuh Pastor? Saya selalu bilang begini, kalau rambut jatuh harus seizin Tuhan, ya. Berarti kita bisa minta intervensi Tuhan. Okay. Jadi saya bilang selalu begitu. Kalau kamu memang nggak sanggup, nggak apa-apa, bilang aja sama Tuhan. Iya. Tolong Tuhan intervensi, masuk. Pasti bisa. Itu. Contohnya yang Australia aja udah. Iya. Itu kan intervensi Tuhan totally itu. Iya. Dan selesai kan hubungannya dengan toxic relationship-nya itu kan selesai. Itu. Asal kitanya mau Ada kemauan dipimpin ya. sama Tuhan 100% ya Pastor Iya, ya. jadi berarti. saya punya prinsip tuh gini. Yang bisa menyelesaikan Tuhan. Iya. Saya hanya memberikan petunjuk jalannya. Iya. Gitu. Saya nggak bisa maksa, keputusan tetap di tangan Kita kalian. sendiri ya Iya. betul. Tapi kalau kalian memang nggak sanggup, Mm-mm. ya mintalah sama Monggo. Tuhan. Iya. Pasti Tuhan kasih jalan sih pasti. intervensi masuk. Saya sudah lihat berkali-kali Tuhan intervensi. Dalam hidup saya pun juga gitu. Tuhan, aku nggak sanggup, tolong intervensi. Ya masuk. Walaupun itu lewat proses kadang menyakitkan sekali gitu ya. Tapi masuk intervensi. Sehingga kita akhirnya bisa lepas. Iya. Itu. Jadi jerat itu ya. Luar biasa Wah, sih. Ya. ini kita memang kalau mungkin buat teman-teman yang lagi di toxic relationship itu emang kitanya dulu ya yang baru harus mau selesai. Betul. Tapi kalau memang keadaannya susah, kita harus minta tolong sama Tuhan Yesus aja sih. Yes, yang penting ada benar-benar kemauan tadi yang kayak dibilang sama Pastor Yemi ya. Bahkan untuk jodoh tuh saya selalu mengajarkan mereka berdoa begini. Tuhan, tolong dekatkan jodoh yang daripadamu dan jauhkan yang bukan daripadamu. Ya. Tutup semua pintu yang bukan daripadamu dan bukalah pintu yang daripadamu untukku. Udah selesai. Itu kan kita sudah Aman seperti ya. Maria, jadilah kehendakmu, Seperti ya kan?
bukan Iya, iya. kehendakku. Istilahnya Tuhan Iya. silakan intervensi. Iya ya. Itu. Wow. Benar-benar. Ya itu simpel ya. Iya benar-benar. Selain doanya mungkin minta yang kaya, Iya, cakep itu nanti ganteng. guys. Yang jodohnya Tuhan dulu. Iya, yang penting dari Tuhan dulu ya. Karena Itu yang ya. itu bonus gak sih? Ya, Kak? itu Iya. bonus. Tapi boleh Bonus. doa juga loh, itu gak apa-apa Iya. didoain dari Karena sekarang. kalau kata Pak Gembala doa itu harus detail gitu Harus- kan ya. iya, harus spesifik katanya, Pastor. Jadi kalau misalnya mau yang kumis tipis ya kan diungkapin aja, kalau begitu dapatnya kumisnya tebel kan Iya. berarti kemarin pas doa kurang spesifik gitu kurang loh. spesifik. Ya. Gitu Aduh sih. aduh. Wow. Tapi harus hati-hati terhadap doa seperti itu. Oh, ya, ini Yang saya gimana nih, Pastor? temukan ya, Tuhan itu selalu jadi gini, kita itu kan selalu minta itu kan yang memuaskan kedagingan kita. Betul. Iya, Ya kan? Saya tuh pengennya istri saya tuh kayak orang Solo, Kenapa yang tuh? halus, Halus. diperintah nurut dan Iya. segala macam. Tapi kan Tuhan tahu yang terbaik. Iya benar. Nah, biasanya Tuhan itu selalu mengcounter. Wow. Oh. Jadi apa yang kita minta, yang Tuhan beri beda. Waduh. Iya benar-benar, tapi Gawat Selalu nih. begitu. Selalu begitu. Karena Iya. saya Benar-benar. saya sampai pada detik ini saya baru sadar kalau saya benar dikasih istri seperti orang Solo, saya yang rusak. Oh iya. Saya yang rusak mungkin. Apa-apa dibilangin Nggak oke. terkontrol. Iya Nggak betul. ada rem. Lost terus Iya. ya. Heeh. Jadi saya bersyukur. Oh ya, berarti Tuhan memang Engkau berikan itu selalu berlawanan dengan kedagingan Iya. kita gitu. Yang benar-benar sebagai penolong ya kan. Iya, betul. Kalau yang halus-halus doang mau kemana aja ngikut gitu ya. Nah, akhirnya kita Selesai. rusak ya, salah Iya. ya. Bareng Iya gitu. ngikut aja. Kalau Iya, iya. istri sendiri dari mana nih dapatnya jadinya, Pastor? Nah, itu ceritanya menarik. Iya. Nih, Tapi kisah kadang kalau cintanya. saya cerita ini istri marah. Oh iya. Oke tante, maaf Jadi- ya tante. Iya, maaf ya tante. Jadi gini, saya pulang dari Amerika, Mhm. itu kan sudah umur 32. Hmm. 31. Iya. Oke. Nah, saya cari semua Semarang itu saya sudah datengin. Wis. Main ke sini, main ke sini, main ke sini. gitu. Ah. Terus saya nggak nemuin Hah? yang serak, saya ajak teman saya Oke. yang di Semarang. Mm. Bawa saya dong kemana lah? Salatiga mau? Oh mau, deket. Ya udah. Wis. Salatiga banyak. Oke. Jadi kita Banyak. berangkat ke Salatiga dari kos ke kos, dari kos ke kos. Semua ya. Heeh. Terus tetap gak ada yang greng. Oke. Saya bilang, Tuhan, kok gak ada yang greng ya? Iya. Terus gimana ini saya bilang. Terus saya bilang, capek Tuhan, saya capek. Saya Mm. capek. Hampir tiap malam ke Salatiga. Demi Selama ya. sekian bulan hanya untuk Hunter ya? mencari. Wow. Saya capek Tuhan, saya capek. Hmm. Saya bilang, udahlah tunjukkan wajahnya. Hmm. Saya langsung tabrak. Ya Yes. pokoknya gas gitu. Ya, Iya. saya gas lah pokoknya. Saya udah capek, udah umur segini. Hmm. Tiba-tiba muncul wajah Hmm. istri saya. Padahal yang saya kejar waktu itu temennya, Oh, bukan dia. Oh. Nah, yang muncul wajahnya, waduh. Kaget. Saya Iya, bilang, iya, iya. tapi Tuhan, saya nggak punya perasaan apa-apa. Oh. Tapi ginilah Tuhan, saya juga sudah capek. Terserah Engkau. Kalau Engkau memang menghendaki, Dekatin gitu. bikin saya jatuh cinta. Wis. Wes. Ngeri. Dan saya bilang, dah, Dah. saya manut. Udah capek. Nah, ternyata benar. Keluar ke Salatiga itu kan keluar bareng-bareng orang 10 gitu rame-rame. Nah, pada satu saat ketika saya masih ingat makan di nasi goreng yang di ujung Kemiri. gereja apa itu ya? Gereja Paulus Miki. gereja yang gede Betania apa ya? Oh, Betani ya, Ya, itu kan ada jalan, terus ada sebelahnya Superindo sekarang. Iya, ada nasi Nah, itu kan goreng. ada nasi goreng di Iya, pojok. iya. Nah, kita 10 atau 12 ya makan di situ. Nah, dia duduk jadi saya duduk sini, istri di sini. Nah, yang saya kejar yang sebelahnya. Sebelahnya di sini. lagi. sebelahnya. Ya, Oke. Oh, Ya iya. kan di sini. Iya. Nah, tiba-tiba Heeh. pada satu sudut Hmm. saya lihat dia tuh Cuantik. cantiknya luar biasa. Wow. Kayak malaikat bener, dan saya tuh kayak tiba-tiba wow, Wow, gitu. gitu. Tersihir. Kayak kesetrum Roh Kudus gitu. Iya, ya. jadi- nah sejak itu Heeh. udah. langsung Langsung jatuh cinta. segampang itu Iya. ya. Wow. Makanya istri saya kalau diceritain ini selalu marah, kenapa? Awalnya kamu nggak seneng sama Iya, saya. iya, dikejar temennya soalnya. Ya, serba Iya, salah iya, ya. Pria tuh serba salah Iya, ya. benar. Suka duluan salah gitu. Iya, giliran apa namanya? Ntar sukanya belakangan juga tetap aja salah. Salah ya. gitu. Pokoknya cowok Oh. serba salah. Iya, karena hukumnya emang woman always in the right side Iya, ya. betul. Jadi Nomor 1 ya. adalah wanita. ya kan? Ya itu ceritanya, jadi ya sudah akhirnya jalan. Wow. Tapi puji Tuhan pas tante juga single ya. Iya. Kalau dari kisahnya tante gimana? Sebenarnya dia juga Suka udah sempat naksir gitu. oh enggak Oh enggak juga. Enggak juga ya. dia habis selesai dengan
seseorang juga. Oh, habis putus terus. Tapi ya masih ngambang. Oh. Iya. Gitu. Pas ya ngambang-ngambang terus di. Tapi biasanya kalau ngambang gitu gampang masuk nggak sih? Iya. Tinggal dijaring tinggal dong, dijaring dong. Masuk Kayak deh ikan. ya. Wow, luar biasa Keren banget ya. Mm. Dan ditutup dengan sesuatu yang manis-manis. Manis-manis Iya. ceritanya. Enak Kalau rasa nih. anak sendiri berapa Pastor sekarang? 3 Tiga. Oh. 3 cewek semua. Ya. Wow. Makanya saya tahu, oh ini tanda dari Tuhan. Oh, iya. Nggak nyari cowok, Pastor? Udah cukup. Udah ya. Cari Iya. 1 keluar cewek, Oh. cari lagi keluar cewek, Oke. cari lagi keluar cewek. Oke, terus ini lanjut nggak? Jangan. Oh iya. Udah lah, cukup. Cukup. Udah Juga lah cukup. ya. Udah Nanti cukup cewek lah. lagi pusing. Oh iya. Oke. Wow, keren Oh, banget ya iya, di sini ya. bener-bener. Gak kerasa ya kita ngobrol Udah dari tadi. mau selesai nih Iya waktunya ya. loh. Wow, keren banget sih Iya, Pastor. bener. Thank you banget ya Terima udah kasih. sharing semuanya Bener. dari jatuh bangunnya Pastor dari awal, Bisnis, ya kan? terus bisa Mm-mm. sampai konseling Iya, betul. sama murid-muridnya juga. Mm-mm. Biasanya, Banyak banget. Biasanya dosen kan kayak males gitu Iya, ya. bener-bener. Kita zaman dulu waktu. Kayak dulu kan kita gitu Iya, Kak. males kan? Kelasnya kosong, kalian tugas aja. Iya Waduh sih? ya gitu. Ini malah dikasih apa gitu pengajaran ya. Mm-mm. kehidupan ya istilahnya itu ya. Bener-bener. Ya. Wow, luar Jadi, biasa. Biasa sih. Separuh materi, Mm-mm. separuh bicara Melayani. kesaksian. Wow. Wow. Jadi buat teman-teman semua yang nonton jangan takut lagi ya Pastor ya. Betul. Kita harus ngobrolin Tuhan ke teman-teman kita Yes, juga benar. ya. Harus. Harus banget ya. guys. Betul. Karena amanat agung guys, kita Iya. punya amanat agung dari Mm-mm. Tuhan. Kita harus sebanyak mungkin cerita tentang Tuhan Tuh, Yesus. jadi Saya tambahin saksi mungkin Tuhan ya. sedikit Oh iya, aja boleh, ya. boleh. Jadi kalau saya sudah kehabisan cerita Mm-mm. tentang mujizat, Mm-mm. saya bilang sama Tuhan, Oke. Tuhan habis, Mm-mm. tambahin lagi. Oh. Jadi nanti saya bisa cerita lagi Terus ke anak, bersaksi terus, ya. terus. Wow. Mantap. Gitu. Keren Jadi kalau banget udah sih. nggak ngerti lagi berkata-kata tambah lagi. Ya. Tuhan minta. Tapi kalau minta mujizat, kalau kemarin sih waktu khotbahnya Pastor Mm. itu harus siap sama prosesnya juga Iya, ya Pastor ya. betul. Ada harga. Ada Ada harga harganya. yang harus dibayar ya. Ada harganya dulu kemarin Betul. waktu Pastor khotbah, kalau memang ada mujizat tapi Mm-mm. harus ada harganya. Yang harus dibayar. Wow. Mungkin boleh ya terakhir kali ya Kak. terakhir. Pesan untuk anak-anak muda nih, Nih, karena yang lagi mungkin nonton banyak nih. juga yang menyaksikan nih Pastor. Ada 10 juta Nah, miliar iya. orang. Amin. siapa tahu abis denger ini langsung banyak yang diselamatkan gitu Pastor. Ada Iya. pesan yang mungkin mau disampaikan? Secara hidup Mm-mm. kita diberikan pilihan. Ya. Dan setiap pilihan Mm-mm. ada risiko, Betul. dan setiap pilihan yang salah ada harga yang harus dibayar. Yes. Jadi bijaksanalah mengambil keputusan. Yes. Karena sekali salah kita masuk proses bayar Iya. harga. Hmm. Dan kalau kita hilang 3 tahun, untuk kembali kita bayarnya lebih dari 3 tahun. Ya, benar-benar. Nah itu, apakah Mm. engkau sudah siap? Wow, keren banget. Ini yang denger langsung kayak cus, Cus, gitu. gitu. Oh ya, ini kalau misal teman-teman mau tahu detailnya itu bisa lihat di YouTube juga, Iya, ibadahnya betul, 1PM tanggal berapa ya? Tanggal Februari ya? 26 Februari. 26 Februari ya? Betul. Ya. Iya, itu nanti Bisa denger khotbahnya juga ya. ya Pastor Hmm. udah share tentang apa nih 3 tahun Kebenaran apa nih kemarin 3 ya, tahun kok balik 3 tahun apa. Nah itu nanti detailnya ada di situ. Betul. Oke, thank you banget Pastor buat waktunya. kasih. Yeay. Mungkin buat penutup Pastor bisa doain kita Ya. sama teman-teman yang nonton biar semuanya bisa cepetan sadar nih yang Amin. belum sadar ya teman-teman. Diketuk pintu Iya. ya. Oke, mari kita. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa semua yang terjadi itu harus seizin-Mu. Amin. Dan kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Amin. Tuhan, berikanlah kami hikmat Yes. dalam mengambil setiap keputusan di dalam hidup kami, selalu mengambil jalan yang Engkau kehendaki. Amin. Tolong Tuhan, tutup semua pintu, tutup semua jendela, tutup semua jalan yang bukan daripada-Mu untuk kami. Tapi bukalah semua jalan yang untuk kami daripada-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Roma 8 ayat 28 terjadi dalam hidup kami. Amin. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.
Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa buat share podcast ini ke sosial media kalian apapun, bener. biar semua teman-teman yang lain juga bisa terberkati kayak kita berdua ini udah terberkati banget sama bener banget. Pastor Imi Pastor Iskandar. Imi. Jangan lupa buat ikutin Crown Podcast selanjutnya dan sampai jumpa. God Bye. bless you. God bless. Berkati.